Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silakan subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang fokus mengincarmu kembali. Yang fokus mengincarmu kembali. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu ya, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan biarlah energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Kalau energinya mau fokus, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot ya, buat yang mau reading pribadi. Oke, kita lihat ada energi seperti apa. Yang pertama, ada energi transformasi ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang jelas ingin perubahan ya. Mungkin ingin perubahan situasi, ingin perubahan keadaan, ingin perubahan perasaan cinta sama kamu. Intinya ada sesuatu yang berubah, yang kalau Sora lihat di sini ingin terjadi di antara kalian berdua ya. Ini juga adalah seseorang yang mungkin juga sudah siap berubah untuk menjalankan perjalanan cintanya sama kamu ya teman-teman, karena dia memang mengincar kamu, untuk fokus mengincar kamu kembali. Teman-teman, ini adalah energi dari belahan jiwa, jadi sangat mungkin banget ya energi dari orang ini itu mau berubah ya, atau adanya perubahan karena memang terpanggil dengan energi ikatan jiwa di antara kalian. Energi dimana dia merasakan koneksi yang sangat kuat dengan kamu, sehingga membawa atau memicu terhadap perubahan pikiran, perubahan keputusan, perubahan tindakan yang mau dia ambil teman-teman ya. Karena kenapa dia mau ngincar kamu kembali? Ini juga ada energi perjalanan spiritual dan enlightenment ya. Jadi apapun yang terjadi di antara kalian, perjalanan hubungan ini membawa kepada energi spiritual dan energi pencerahan, sehingga membawa pada banyak sekali kesadaran, membawa kepada perubahan, membawa kepada energi lebih mengerti dan memahami teman-teman ya. Ini adalah energi kebijaksanaan. Jadi transformasi ini juga bukan sesuatu yang serta-merta instan ya teman-teman. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual, bagian dari pencerahan yang selama ini dijalani sama dia, diproses sama dia, ataupun juga dengan kamu teman-teman ya. Karena memang kalian itu ada karmic bond ya. Kalian itu ada ikatan secara karmik, artinya pertemuan dia dengan kamu, perjalanan hubungan di antara kalian gitu ya, itu memang ada suatu hubungan dari mungkin past life, atau ada hubungan dari koneksi sebelumnya teman-teman ya, yang mengikat antara kamu sama dia teman-teman ya. Di sini ada energi reassessment. Reassessment ini adalah energi di mana dia mungkin sekali menilai ulang, menelisik ulang hubungan di antara kalian ya. Mungkin selama ini banyak kesalahpahaman, ada situasi yang belum jelas, ada keputusan yang dia rasa dia salah dalam mengambil keputusan soal hubungan dengan kamu. Intinya dia itu belajar ketika ada perjalanan spiritual, dia menjadi lebih mencoba untuk memahami hubungan di antara kalian. Dia mencoba memahami bagaimana koneksi karma di antara kalian, dan mencoba untuk memperbaiki atau mencoba untuk menelisik ya, gitu loh. Berpikir kembali soal keputusan dia dan yang terjadi di antara kalian ya. Karena memang kalau Sora lihat, ini adalah hubungan yang sangat-sangat jelas koneksinya, sangat jelas mendalam juga perasaan cintanya ya. Jadi ini hubungan yang sangat real, hubungan yang sangat nyata dalam perasaan ya teman-teman. Sehingga kalau yang Sora inginkan, Sora lihat kenapa dia itu ingin fokus mengincar kamu kembali, ingin fokus sama kamu, karena memang di sini ada energi dia itu ingin terpanggil untuk terfokuskan kembali untuk komitmen ke arah kamu ya, komitmen yang lebih serius dan ke arah pernikahan gitu ya. Karena akhirnya dia lebih memahami dan mengerti bahwa hubungan di antara kalian adalah hubungan yang lebih tradisional ya. Artinya apa? Hubungan yang mungkin saling mengisi sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, dia ingin menjadi provider, itu kan hubungannya tradisional ya. Memang secara nilai budaya dan sebagainya laki-laki yang memproviding. Atau kalau sebagai perempuan, berarti perempuan harus menjalankan mungkin fungsi sebagai pendamping, sebagai ibu, dari calon ibu dan sebagainya ya. Orang ini sebelumnya banyak hilang arah teman-teman.
ya. Mungkin sekali dia hilang arah, kamu juga bingung mungkin bagaimana harus menghadapi dia, teman-teman ya. Tapi karena ada energi pencerahan tadi, mulailah dia melihat hubungan ini menjadi lebih positif, karena di sini ada energi perkembangan, ada energi berproses di sini, new level of growth ya. Artinya ini bukanlah sebuah hubungan yang biasa-biasa saja, ini adalah hubungan yang benar-benar sudah siap untuk berkembang ya. Dan ini adalah hubungan yang memang banyak sekali rintangannya, banyak sekali masalahnya. Mungkin memang diantara kalian pun bukan yang serta-merta gampang atau mudah menjalankan hubungan ini, karena memang banyak rintangannya, banyak kesulitannya. Oke, kita lihat dulu di sini ada rintangan atau halangan apa yang ada di hubungan kalian. Yang pertama adalah memang ada tentang perencanaan ya. Mungkin sekali relationship yang kamu jalankan dengan orang ini sebelumnya banyak ketidakjelasan, belum adanya perencanaan soal masa depan. Tapi ini juga ngomongin soal keterbukaan. Mungkin sekali dia belum sepenuhnya sebelumnya terbuka sama kamu ya, teman-teman di sini ya, kalau yang Sora lihat. Dan ini juga menandakan bahwa tantangannya adalah ada sisi-sisi di mana kamu masih mungkin mengalami kesulitan untuk memahami dia, dan begitu juga sebaliknya. Karena ini ngomongin soal hati ya. Jadi mungkin banget perencanaan hati, keinginan hati, keteguhan hati, dan perasaan itu yang menjadi masalah dalam hubungan ini ya. Karena mungkin sama ini ada yang hatinya belum yakin, belum teguh, teman-teman. Tuh kan? Masalah keteguhan hati. Mungkin saja sebelumnya dia banyak tidak yakin, banyak masih mencoba mencari tahu, seperti takut salah ambil keputusan, seperti takut salah memilih seseorang, teman-teman ya. Karena memang banyak yang sebelumnya hubungannya itu belum stabil ya. Dia belum stabil, perasaan dia pun belum stabil. Karena memang yang tadi Sora udah bilang, banyak hal yang belum terbuka, banyak hal yang belum dia mengerti juga gitu ya. Dan ada situasi-situasi di mana banyak sekali yang mungkin ditutupin ya, teman-teman. Oke. Ketidakterbukaan ya. Hal yang ditutup-tutupin ya. Jadi mungkin saja ini hubungan yang mungkin tidak mendapat restu atau belum mendapat restu dari orang tua misalnya ya. Siapakah orang ini? Orang ini tuh tampil dengan tampilan yang penuh dengan kelembutan, ketenangan. Kamu jalan juga udah lumayan lama sama dia gitu ya. Ada jarak umur di antara kalian, teman-teman ya. Orang ini cenderung gampang stres, banyak sekali pikiran-pikiran, overthinkingnya dia. Orangnya gampang gelisah, banyak hal-hal yang bikin dia nggak tenang, teman-teman di sini ya. Ketidaktenangan inilah yang bikin dia stres ya. Karena di sini dia tuh banyak banget energi mikirnya ya, banyak hal yang sedang dia pikirkan. Ini kontras nih, perbedaan umur di antara kalian harusnya nggak semua, tapi cukup jauh ya. Ada yang sudah usianya dewasa tapi kekanak-kanakan, tapi ada juga yang masih anak-anak tapi lebih dewasa, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Di sini juga ada tentang situasi orang ini masih senang mungkin jiwa yang bebas, tapi orang ini di satu sisi juga punya mungkin masalah keuangan yang sedang dia pikirkan, karena keuangan dia tuh atau finansial dia masih tahap merintis ya, sehingga orang ini penuh dengan keraguan, ketidakyakinan karena situasi keuangan dia belum solid. Karena di satu sisi dia mungkin harus support keluarganya, dia juga di sini mungkin ada yang single parent harus support anaknya gitu ya. Kita lihat ya, ada koneksi apa lagi ya teman-teman yang membuat dia kepingin fokus lagi sama kamu, teman-teman ya. Ada apa? Selain memang ada perjalanan spiritual, dia banyak perenungan, dia banyak berusaha bijak, teman-teman. Di sini sebelumnya memang orang ini banyak kebingungan ya, tapi kalau Sora lihat, semesta itu banyak kasih dia petunjuk, teman-teman. Yang tadi Sora udah bilang, melalui proses spiritual, melalui pencerahan. Kamu kan nggak pernah tahu apa yang dia alami ya, yang dia rasakan melalui firasat, datang melalui mimpi, atau saat dia sedang bermeditasi, saat dia sedang merenung gitu ya. Banyak sekali energi-energi pertanda-pertanda dari semesta ya. Yang mana pertanda itu menunjukkan energi cinta di antara kalian berdua. Ini juga menandakan energi cinta dia ke kamu ya. Tadi kita udah ngomongin ya soal energi di mana ada karmic bond ya. Ini jelas terungkap di kartu berikutnya, memang ada koneksi past life di antara kalian. Makanya tidak mudah untuk lepas begitu saja ya. Ini adalah energi di mana kalian sudah pernah terkoneksi di kehidupan berikutnya, di kehidupan sebelumnya, dan sekarang itu seperti melanjutkan perjalanan jiwa kalian dalam pencarian cinta ini ya.
Selain itu teman-teman, dia itu ada energi masih menyimpan sangat kuat kekaguman sama kamu. Berarti kamu adalah seseorang yang mungkin banyak membantu dia, banyak menolong dia, menjadi salah satu idolanya dia, memberikan dia inspirasi teman-teman ya. Dan kamu juga yang memotivasi dia untuk bisa melewati rintangan atau masalah di antara kalian. Walaupun memang banyak ketidakpastian, banyak kebingungan, gitu ya. Tapi di sini ada energi motivasi, dia ingin lebih mau memperjuangkan kamu untuk fokus kembali, teman-teman. Ya, karena memang dari awal perasaan cinta dia sama kamu itu nggak pernah berubah. Perasaan cinta dia sama kamu masih sangat-sangat kuat, ya. Dan dia itu kayak merasa bersalah. Kenapa dia tidak benar-benar mungkin berusaha mempertahankan kamu, terus tidak banyak berusaha melewati masalah gitu ya, kok seperti mentalitasnya nggak bagus gitu ya. Tapi di sini ada proses pembelajaran teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya dia banyak tak belajar, dia tidak yakin mau memperjuangkan cintanya sama kamu, proses pencerahan tadi membawa dia banyak belajar kalau cinta itu memang juga harus diperjuangkan. Karena ini memang ikatan cinta yang tidak biasa, ikatan cinta yang sangat kuat, ikatan cinta yang saling mengisi, ya. Dan kayak ketika banyak masalah atau rintangan, harusnya energi relationship di antara kalian itu justru semakin menguat, semakin saling ingin bersama-sama, semakin membawa pembelajaran. Karena di sini memang juga ada energi sinkronitas. Artinya, ketika dia melewati perjalanan spiritual, ketika dia melewati banyak pembelajaran, bukan cuma dia aja yang ngalamin teman-teman. Kalian juga yang menonton ini banyak yang mengalami. Artinya dua sisi sinkronitas. Apa yang dia rasakan, kamu juga rasakan teman-teman. Ya, tuh. Pertanda yang dia lihat itu artinya menunjukkan bahwa kamu memang energi cinta sejatinya dia teman-teman. Ya. Ini adalah energi yang jelas dia bisa lihat dan dia rasakan teman-teman. Apalagi banyak telepati batin di antara kalian yang menghubungkan bahwa dia itu pikirannya pengen fokus lagi ke kamu. Kalau selama ini mungkin dia nggak fokus, dia kemana-mana, dia nggak mau berusaha. Telepati batin kalian di dalam pikiran dan hati kalian tuh kuat, sehingga saling mengirimkan pesan untuk mencari, saling berkomunikasi, saling terhubung gitu ya. Karena kalau Sora lihat, dia merasakan kamu adalah energi dari cinta sejatinya dia. Kamu adalah tujuan akhir dari perjalanan cintanya dia, teman-teman di sini ya. Dan bagaimana proses ini harus saling menghargai, harus saling diproses. Energi yang dia rasakan ketika dia ingin fokus kembali ke kamu, ya, memperjuangkan kamu. Teman-teman, dia berharap kamu masih menunggu dia. Jadi walaupun kalian mungkin gak ada komunikasi, atau kalian mungkin kemarin bahkan sudah diakhiri, dia berharap kamu masih menyimpan perasaan untuk dia. Harusnya kamu sudah tahu sih firasat batin ini. Kalau memang ini pembacaan untuk kamu sudah mendapatkan pesan telepati batinnya. Aku mencintai kamu tanpa syarat, dan kamu tidak perlu berubah untuk aku, karena aku menerima kamu apa adanya. Aku ingin memulai awal yang baru sama kamu. Dia pengen fokus lagi teman-teman ke kamu ya. Semakin aku berusaha menjauhi kamu, semakin aku berusaha melupakan kamu, semakin aku menginginkan kamu. Ya, kalau selama ini aku diem, itu bukan karena aku nggak sayang sama kamu ya. Kamu tuh selalu ada di dalam hati dan pikiran aku. Oke. Dia tuh bahkan sempat bingung dan khawatir serta takut sama perasaan dia yang sama kamu tuh sangat-sangat intens ya. Artinya koneksi di antara kalian tuh sangat kuat ya. Dia sering sekali membayangkan bagaimana kalau dia punya masa depan sama kamu. Kalian mungkin sama-sama membangun rumah tangga dan sebagainya ya. Dia sudah mencoba loh melupakan kamu, mencari pelarian, tapi di sini kalau yang Sora lihat, dia nggak bisa melupakan kamu ya, karena dia selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. Dan dia memang meyakini kenapa sih kalian itu tertunda, kenapa kalian itu kok seperti belum bersama-sama sebelumnya, kenapa ada penundaan. Itu semua memang adalah waktu dari semesta. Jadi kalau sekarang pun masih tertunda ya, dia berharap kamu masih mau bersabar. Karena ini memang ada waktu yang menjadi waktunya semesta teman-teman ya. Dia berharap kamu mau bersabar.
segala hal yang dia temui, segala hal yang dia lihat, segala hal yang dia rasakan tuh selalu mengoneksikan sama kamu. Tadi udah Sora bilangnya ada energi dari telepatik dan sign, ya, pertanda. Orang ini akan menghubungi kamu segera, ya, melalui telepon atau mungkin video call kamu. Karena dia merasakan bahwa inilah mungkin energi dari yang namanya cinta sejati. Kalian sama-sama satu dengan yang lain, energi jalan takdir. Orang ini juga sangat kuat memanifestasikan kamu di dalam hidupnya dia. Ya. Karena memang semakin hari dia bisa lihat dengan jelas, ya, pertanda yang menghubungkan dia sama kamu. Jadi dia itu sudah jelas ingin membangun, ya, relationship di antara kalian. Oke, dia juga akan menghubungi kamu. Apa yang akan terjadi sama hubungan kalian ke depannya? Kita lihat keywordsnya, ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kalau selama ini banyak ketidakjelasan, bingung mau cari jalan, dia akan berusaha mencari jalan untuk menemukan kamu dan melewati rintangan ini, ya. Dia akan semakin mengeksplor koneksi batin dia sama kamu. Ada proses pembelajaran di sana, ya, teman-teman. Oke. Dan kalau Sora lihat, dia ingin memperkuat hubungan di antara kalian. Sebelumnya, mungkin dia banyak hilang arah, mungkin dia banyak bingung mau kemana atau harus mau gimana. Tapi kalau Sora lihat, sekarang ada energi dia itu kayak ingin memperkuat koneksi di antara kalian. Oke, sekarang kita mau lihat. Jadi masukan untuk kamu apa? Teman-teman, bersiaplah untuk waktu yang lebih bahagia. Jadi kalau selama ini kalian banyak yang masih menggalau, sedih, nggak ceria, akan ada waktu bahagia yang akan datang, ya. Dan kamu memang ada jalan di mana kamu akan membantu dia dan dia akan membantu kamu. Kalian itu memang harus saling membantu dan saling menolong, ya. Dan kamu sebenarnya sudah dapat banyak pesan ini atau sudah banyak mengerti soal situasi hubungan kamu sama dia melalui intuisi, ya. Jadi untuk kalian yang tidak tahu intuisi kalian, saatnya pertajam intuisi kalian, karena di sini kamu akan memahaminya melalui intuisi, ya. Dan yang pastinya sebaiknya diseimbangkan. Kalau ada energi-energi yang masih mendominasi, mungkin kamu dominasi dia atau dia dominasi kamu, saatnya energinya diseimbangkan nantinya, ya. Dan ini adalah ada energi keberhasilan dan kesuksesan yang ada di depan mata. Tapi ini semua memang harus diproses, ya, teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir nanya kapan dia datang, apa yang akan diusahakan. Di sini jelas, ya, energi dia ingin memperbaiki dan ingin mengusahakan. Karena sekarang makin jelas, gitu loh, ya, pertanda makin jelas, segala sesuatu itu makin jelas. Kenapa butuh proses? Karena butuh waktu untuk mengerti. Tidak semua orang mempunyai dan memiliki level pemahaman dan pengertian yang sama. Oke? Kita sekarang coba lihat zodiak yang terbuka. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi sun moon rising-nya. Ada Sagittarius, ada Virgo, ada Aries, ada Libra, ada Pisces, ada Leo, dan ada Scorpio. Dicek, ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, ya. Teman-teman yang kepingin baca bazi, pingin beli alat pembacaan, pingin juga belajar baca, ya, kartu tarot, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, ya. Semua di satu pintu aja, ya, teman-teman. Nah, oke, silahkan dibeli, silahkan selama masih ada, oke. Oke. NMZA PIGQ SLWO JRTI LC 1 2 3 pause.
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.